Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyun Channel. Baru saja kita telah menyaksikan pertarungan epik antara Raja Hantu Raksasa melawan Gongsun Wan'er yang dimenangkan oleh Gongsun Wan'er. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Mari kita tonton bersama-sama. The Giant Ghost King adalah seorang ahli strategi dan ahli yang mendalam. Itu sangat mungkin untuk dilihat dari permainan yang telah ia mainkan dengan 3 klan besar di Giant Ghost City. Jantung berdebar karena ketakutan, Bai Xiaochun berbalik untuk menonton apa yang terjadi di medan perang. Lagi pula, dia merasa sulit untuk percaya bahwa Raja Hantu Raksasa akan dengan senang hati menembak kakinya sendiri. Raksasa besar raksasa hantu saya adalah rubah tua yang cerdik, itu pasti. Katanya pada dirinya sendiri. Namun, dia berharap bahwa Raja Hantu Raksasa sebenarnya bisa sedikit lebih cerdik daripada biasanya. Jika tidak, Bai Xiaochun yakin bahwa dia akan berakhir kehilangan nyawanya yang kecil. Bahkan ketika dia merenungkan hasil yang mungkin, suara dingin Raja Hantu Raksasa menggema ke daerah itu. Bagaimana kecepatanmu? Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, murid-murid gadis itu mengerut dan wajahnya jatuh. Dalam proses menyerap kekuatan penghancur penuh dari matahari hitam Raja Hantu Raksasa, dia telah kehilangan beberapa tubuh. Meskipun dia selamat, bahkan dia tidak bisa dengan cepat menyerap semua kekuatan itu. Akibatnya, dia sekarang jauh lebih cepat dan lincah daripada sebelumnya. Selanjutnya, dia sekarang menyebar ke dalam bentuk lautan darah, yang pada dasarnya berarti bahwa dia terkunci di tempatnya. Meskipun itu tidak akan bertahan lama, saat ini, dia tidak mampu pergi kemanapun. Dia mungkin juga telah disegel. Dan itu adalah rencana Raja Hantu Raksasa selama ini. Lawan ini terlalu kuat, dan sangat cepat. Lebih jauh lagi, asalnya terlalu menakutkan untuk direnungkan dalam-dalam pada saat ini. Dia tahu selama ini bahwa metode biasa tidak dapat digunakan untuk mengalahkannya, dan karena itu, dia harus mengambil sedikit risiko. Itulah sebabnya dia memanggil matahari yang membasmi dunianya. Jika matahari akhirnya menghancurkannya, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika tidak, maka itu akan menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak mampu mengalahkannya sendiri, dan bahwa dia membutuhkan bantuan. Dan kebenarannya adalah bahwa Raja Hantu Raksasa telah lama menggunakan sihir rahasia setengah dewa untuk mengirim kabar kepada Grand Heaven Master. Karena itu, dia hanya perlu membeli cukup waktu untuk Grand Heaven Master untuk datang dengan bala bantuan. Jika dia bisa menjaga gadis itu terkunci di satu tempat untuk waktu yang cukup lama, itu akan memberi cukup waktu bagi sekutu-sekutunya untuk tiba dan kemudian bergabung dengannya dalam menebasnya. Namun, semua itu hanya 2/3 dari rencana lengkapnya. Langkah terakhir dari rencana tersebut belum diberlakukan. Pada titik inilah Raja Hantu Raksasa tiba-tiba mengulurkan tangan, memanggil tangan hantu raksasa lain yang membentang dari langit menuju lautan darah. Ekspresi ganas muncul di wajah gadis itu ketika dia tiba-tiba menyadari apa yang dilakukan Raja Hantu Raksasa. Merasa terhina sekaligus marah, dia menjerit menusuk menyebabkan lautan darah menggelegak ketika melonjak ke arah tangan hantu. Bai Xiaochun menyaksikan semua ini terjadi, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Raja Hantu Raksasa, menghela nafas lega ketika dia menyadari apa yang dia lakukan. Raja Hantu Raksasa benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, pikirnya bersemangat. Semua orang di daerah itu juga tampaknya dipenuhi dengan harapan. Sesaat kemudian, 4 sosok tiba-tiba keluar dari udara. Yang pertama memegang kapak perang besar-besaran. Dia kekar dan tinggi, dengan aura pembunuh yang menakutkan. Dia mengenakan baju zirah hitam, dan helm dengan 2 tanduk panjang melengkung yang mencuat di kedua sisi. Dia adalah tipe orang yang menyebabkan udara hancur di sekelilingnya kemanapun dia pergi. Dia tidak lain adalah Raja 9 Kata-Kata. Sosok kedua itu seperti tumpukan daging, gemuk sampai ekstrim. Namun, sepertinya itu tidak membuatnya kurang gesit. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan badai angin meluap. Seolah-olah kehendak langit akan tunduk kepadanya dimanapun dia pergi, dan memberi jalan bagi perjalanannya. Orang ini tidak lain adalah Ayah Susan, roh Advent King. Sosok ketiga bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan memancarkan hasrat yang menakutkan untuk melakukan pertempuran. Dia dikelilingi oleh proyeksi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Suara gemuruh bergema ke segala arah, dan di tengah-tengah itu semua adalah seorang pria parubaya berjubah hijau panjang. Dia tampan, dan berdiri tinggi dan lurus, dengan fitur yang agak mirip dengan Gongsun Yi. Orang ini tidak lain adalah Raja Juara Perang. Sosok keempat datang dari Ark Emperor City. Dia memiliki rambut putih, dan wajah keriput, namun auranya jelas menempatkannya di garis depan 4 lainnya. Dia adalah orang yang setiap tindakan dan pemikirannya dapat mengguncang Willens. Dia tidak lain adalah Grand Heaven Master. Di belakang Grand Heaven Master adalah 10 adipati surgawi, termasuk Chen Haosong. Mereka semua memiliki ekspresi yang sangat suram saat mereka melangkah maju.
Beberapa waktu sebelumnya, mereka telah menerima pesan dari Grand Heaven Master, dengan informasi yang menyebabkan rasa takut memenuhi seluruh hati mereka. Jiwa telah muncul yang diduga berasal dari luar. Ini memiliki kekuatan penyerapan dan konsumsi yang mengerikan. Ia memiliki basis budidaya yang tidak diketahui yang dapat mengkonsumsi setengah dewa. Itu adalah masalah yang membuat Grand Heaven Master merasa sangat terguncang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang yang dicurigai sebagai Bai Xiaochun akan sangat kuat. Setelah menerima laporan dari Raja Hantu Raksasa, dia tidak membuang waktu untuk memanggil semua ahli yang paling kuat untuk menghadapi situasi ini. Meskipun semua butuh waktu untuk menggambarkan, mereka semua mulai tiba pada saat yang kira-kira sama bahwa Raja Hantu Raksasa sekali lagi mulai berkelahi dengan gadis muda itu. Orang pertama yang mencapai tempat kejadian bukanlah Grand Heaven Master, itu Raja Juara Perang berjubah hijau dengan energi pedangnya yang menjulang. Pedang menebas di udara, menciptakan celah di mana dia melangkah. Hal pertama yang dilihatnya adalah gadis muda dalam bentuk lautan darah, terkunci di tempatnya di bawah. Jiwa yang tersesat, beraninya kamu menyebabkan masalah di dinasti Ark Emperor. Suara Raja Juara Perang sedingin es, dan ketika dia berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Segera, langit di belakangnya menjadi buram, dan kemudian pedang besar berwarna hijau muncul, yang dia ambil dan tebas ke arah lautan darah. Cahaya pedang emas muncul yang tampaknya mampu mengakhiri semua bentuk kehidupan. Siapapun yang melihatnya akan terkejut, terlepas dari tingkat basis budidaya mereka. Bahkan para dewa, mereka semua tahu bahwa jika mereka yang menghadapi pedang ini, mereka tidak berdaya untuk mempertahankannya, dan pasti akan binasa. Raja Hantu Raksasa terkekeh. Meskipun wajahnya pucat karena semua pengerahan tenaga, ia segera bergabung dengan Raja Juara Perang untuk menyerang musuh. Ekspresi gadis itu berkedip, dan dia mulai melolong dengan tajam. Lautan darah mulai melonjak ketika dua tangan berwarna darah membentang dari dalam ke arah Raja Juara Perang dan Raja Hantu Raksasa. Suara gemuruh yang kuat memenuhi udara ketika pedang yang mengejutkan itu membuat kontak dengan tangan yang berwarna darah. Tangan itu meraihnya, tetapi kemudian hancur berkeping-keping. Namun, meskipun hancur, ia berubah. Bai Xiaochun sangat terkejut sehingga kulit kepalanya mati rasa. Setiap kali dia menganggap gadis ini telah mencapai batasnya, dia akan melakukan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan daripada sebelumnya. Yang mengherankan, dia menggunakan dua tangan berwarna darah ini untuk bertarung melawan dua dewa. Dia menyerap matahari hitam itu, yang membuatnya lebih kuat meskipun dia jatuh ke dalam jebakan, bisa jadi dia melakukannya dengan sengaja semua untuk dapat mengkonsumsi lebih banyak energi. Memaksa pikirannya, dia mengambil nyonya merah debu yang baru bangkit dan mulai melarikan diri lagi. Namun, saat itulah lolongan merobek udara, bersama dengan kapak perang hitam, yang menebas ke arah lautan darah. Kekuatan deskripsi pertempuran kapak itu. Bai Xiaochun bisa tahu hanya dari melihatnya bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan memadamkan bumi. Jelas, setiap dewa yang mencoba menerima pukulan dari kapak itu akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa. Namun, ketika kapak itu jatuh, gadis di lautan darah itu mengeluarkan teriakan jiwa yang gemetar, di mana lengan ketiga bangkit untuk memenuhi serangan Raja Sembilan kata-kata. Tiga dewa berkelahi dengan gadis muda ini. Namun, hal-hal belum berakhir. Pertempuran menyebabkan langit menjadi gelap dan angin menjerit, namun, saat itulah dengusan dingin merobek udara. Sebuah tanda penyegelan raksasa muncul, lebih besar bahkan dari lautan darah. Saat turun dari langit, mata gadis muda itu akhirnya terfokus pada tatapan yang sangat serius. Suara gemuruh bisa terdengar saat lengan berwarna darah keempat dan kelima diregangkan untuk menghadapi tanda segel. Saat itulah Grand Heaven Master sendiri melangkah ke tempat terbuka dari dalam tanda pemeteraian. Langit dan bumi bergetar menanggapi penampilannya. Fluktuasi yang jauh melampaui para dewa biasa meluncur keluar ketika dia mengulurkan tangan kanannya dan mendorong ke bawah, menyebabkan bayangan simbol penyegelan ajaib muncul ketika lebih dari 100.000 lapisan duplikat itu muncul. Hancurkan, katanya, matanya menyipit. Lalu dia mendorong tangannya ke bawah, dan 100.000 tanda penyegelan turun ke arah tangan-tangan yang diwarnai darah dengan kekuatan yang menumbangkan gunung, yang menguras laut. Ketika tangan-tangan itu bertemu dengan tanda segel, tangan-tangan itu langsung hancur. Tanda segel menghancurkan mereka seperti batu menghancurkan gelas minum. Pada titik ini, hati Bai Xiaochun mulai berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, dia akhirnya merasakan harapan. Bagus, Raja Hantu Raksasa. Kekuatan licikmu menakutkan. Musuh Anda terjebak di tempat. Kemudian Raja Juara Perang dan Raja Sembilan kata-kata menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, kalau mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, pukulan paling mematikan diluncurkan oleh yang terkuat dari semuanya, Grand Heaven Master. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun melihat banyak dewa bergabung untuk menyerang seperti ini, dan itu tidak seperti yang dia harapkan. Bagaimanapun, iklim politik pada dinasti Ark Emperor sangat peka, dan para dewa semuanya memiliki hubungan lemah satu sama lain. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa mereka semua akan bergabung dengan pasukan dengan begitu cepat untuk menghadapi musuh asing.
Bahkan, Raja Hantu Raksasa telah membayar harga yang besar hanya untuk membeli kesempatan bagi yang lain untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian, Raja Juara Perang dan Raja Sembilan Kata-Kata bersedia untuk memainkan peran pendukung belaka, menggunakan kecakapan pertempuran mereka hanya untuk menjaga lawan mereka dalam waktu singkat. Mereka bahkan berisiko terluka untuk melakukannya. Bahkan Grand Heaven Master, yang sudah memiliki tingkat prestise tertinggi di Wildlands, tidak ragu sama sekali untuk melepaskan pukulannya yang paling kuat untuk menebas musuh. Meskipun pertarungan tampaknya terjadi dengan sangat cepat, jelas ada tingkat kerjasama yang tinggi antara berbagai dewa. Meskipun mereka semua memiliki tujuan yang terpisah dalam perjuangan politik mereka, ketika tiba saatnya untuk melawan orang asing, mereka semua berada di halaman yang sama. Bai Xiaochun sama-sama tersentuh dan bersemangat. Segala sesuatu di sekitarnya gemetar dan bergemuruh, dan ada juga pekikan gadis muda itu saat tangannya yang berwarna darah pingsan. Kemudian, tanda penyegelan turun ke lautan darah. Tanah bergoyang, namun efeknya tidak menyebar terlalu jauh. Grand Heaven Master mengendalikan segalanya dengan sempurna untuk menjaga agar efeknya tetap terlokalisasi. Bahkan tetap saja, gelombang kejut yang dihasilkan meledak hingga puluhan ribu meter, menghancurkan semua tanaman dan vegetasi di daerah tersebut. Dalam menghadapi ledakan itu, Bai Xiaochun dan yang lainnya di dekatnya semua mundur lebih jauh. Pada saat yang sama, dia dengan gelisah menjulurkan lehernya untuk melihat apakah gadis itu telah dihancurkan atau tidak. Bahkan ketika dia melihat ke atas, 100.000 tanda penyegelan Grand Heaven Master menyebabkan lautan darah hancur. Namun, saat itu terjadi aura mengerikan meletus yang mengirim emosi Bai Xiaochun berputar. Wajah Grand Heaven Master jatuh, seperti halnya wajah Raja Hantu Raksasa, Raja Juara Perang, Raja Sembilan Kata, dan 10 Adipati Surgawi. Tanpa ragu sedikit pun, mereka semua bersiap untuk mundur. Namun, sebelum mereka bisa, suara menyeramkan dan menyeramkan menyebar yang tampaknya terdiri dari suara-suara lain yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya. Ketika suara itu terdengar, lautan darah meletus. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi sesuatu seperti bola darah yang tumbuh lebih besar dengan setiap saat yang berlalu. Suara gemuruh bergema keluar, mengisi Wildlands ke titik di mana sepertinya mereka akan runtuh sebagai hasilnya. Meskipun agak jauh, darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun, dan juga dari semua orang di sekitarnya. Adapun Raja Hantu Raksasa, ia telah sangat terkuras, dan sangat lemah, sehingga ia dikirim jatuh ke belakang, darah juga menyembur keluar dari mulutnya. Darah mengalir keluar dari mulut Raja Juara Perang dan Raja Sembilan Kata-Kata, dengan Grand Heaven Master menjadi satu-satunya yang tampaknya kurang terpengaruh. Namun, dia jelas mengalami kesulitan untuk menghadapinya, dan wajahnya memucat-pucat pasi. Tapi kemudian, bola darah yang meledak tiba-tiba mulai menyusut kembali. Segera itu adalah lautan darah lagi, dan kemudian itu setengah dari ukuran sebelumnya. Namun, itu jauh lebih kental dari sebelumnya. Wajah gadis muda itu muncul lagi, dan dia tertawa dengan cara yang menyeramkan. Kasihan sekali. Namun, saya harus menyampaikan terima kasih kepada kalian. Anda benar-benar membantu saya menyerap banyak. Nah, Anda masih punya satu kesempatan lagi. Jika Anda tidak mengambilnya maka saya tidak akan memiliki kelemahan sama sekali. Mata Bai Xiaochun hampir keluar dari tengkoraknya. Apa yang terjadi tampaknya hampir tidak bisa dipercaya. 4 dewa, termasuk Grand Heaven Master, dan mereka tidak bisa membunuhnya. Bahkan ketika pikiran Bai Xiaochun terhuyung-huyung, Raja Hantu Raksasa yang terluka memandang dengan mata bersinar. Kemudian dia mengulurkan tangan dan melambaikan jarinya pada gadis itu. Meskipun dia tidak berbicara sepatah kata pun, Raja Juara Perang, Raja Sembilan Kata, dan bahkan Grand Heaven Master semua tanpa ragu melepaskan kekuatan penuh dari basis budidaya mereka, menyebabkan fluktuasi dewa menyebar ketika mereka menyerang lagi ke Laut Darah. Grand Heaven Master, yang benar-benar menduduki posisi paling menonjol di antara mereka semua tampaknya tidak memperhatikan statusnya sama sekali ketika dia bergabung dengan sama rata dengan semua orang untuk mencoba membunuh musuh. Ketika ketiga dewa itu mendekat, Raja Hantu Raksasa melambaikan jarinya. Sebagai tanggapan, 10 lengan berwarna darah membentang dari lautan darah. Pada saat yang sama, wajah gadis muda itu tiba-tiba berubah, agak kendur, seolah-olah pikirannya kacau. Terengah-engah, dia melihat Raja Hantu Raksasa. Kamu. Kedipan kosong lainnya melewati matanya, dan pemikirannya tampaknya melambat lebih jauh. Bahkan, tangan yang berwarna darah juga tampak melambat. Ini adalah bagian ketiga dari rencana Raja Hantu Raksasa, setelah melepaskan matahari hitam. Matahari hitam berisi bagian dari kekuatan basis budidaya Raja Hantu Raksasa. Setelah mengkonsumsi kekuatan itu, gadis itu tidak bisa mencernanya dengan cepat dan karena itu, Raja Hantu Raksasa dapat menggunakan teknik khusus sesuatu yang telah diciptakan oleh generasi pertama Raja Hantu Raksasa, kemampuan surgawi yang digunakan untuk mengendalikan mantra Hantu Raksasa. Bai Xiaochun tidak terbiasa dengan teknik itu, tetapi Nyonya Merah Debu yang lemah tidak. Sebenarnya, itu adalah teknik yang sama dengan yang dikatakan Raja Hantu Raksasa kepadanya yang dapat membantunya mencapai terobosan basis kultivasi.
Sekarang, hal yang sama yang terjadi dengan Nyonya Merah Debu terjadi pada gadis itu. Selanjutnya, Raja Hantu Raksasa melakukan kontrol yang lebih kuat, dia memengaruhi semua pikiran gadis itu. Mata Bai Xiaochun melebar saat dia mendapat firasat tentang apa yang terjadi. Bahkan ketika pikiran gadis muda itu dilemparkan ke dalam kekacauan, dan lengannya yang berwarna darah melambat, Raja Juara Perang, 9 kata Raja, dan Grand Heaven Master melepaskan kekuatan penuh pangkalan kultivasi mereka untuk menyerangnya, bergabung dengan 10 Adipati Surgawi. Itu adalah serangan kartu truf yang mematikan. Namun mereka bukan yang memberikan pukulan terakhir. Dengan menggabungkan semua kemampuan surgawi dan teknik magis mereka, mereka berhasil menghancurkan lengan berwarna darah yang runtuh kembali ke lautan darah yang mendidih. Pada saat itulah, tiba-tiba, segunung daging muncul di tanah di bawah laut. Bola daging itu berisi kekuatan setengah dewa, keras dan meledak ketika melonjak ke udara, menghancurkan tanah yang ditinggalkannya. Grand Heaven Master dan para dewa dan dewa lainnya menyerang dari atas, dan bola daging menyerang dari bawah. Tidak ada cara bagi lautan darah untuk menghindari pukulan. Bola daging menabrak lautan darah, menyebabkannya meledak menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Suara gemuruh memenuhi udara ketika bola daging melesat lebih tinggi ke udara, berubah menjadi seorang pria gemuk besar yang adalah Raja Roh Advent. Mata Bai Xiaochun melebar saat dia sekali lagi terguncang oleh bagaimana para dewa ini bekerja bersama. Kali ini dia pasti akan mati. Bahkan ketika Bai Xiaochun memandang dengan gugup, Grand Heaven Master dan para dewa dan dewa lainnya meminta pengalaman mereka sebelumnya untuk mencegah lautan darah berhamburan. Sebaliknya, mereka melepaskan kekuatan yang kuat untuk menguranginya menjadi abu terbang. Namun, bahkan ketika mereka menghancurkan darah, tiba-tiba, satu gumpalan darah berwarna ungu tiba-tiba bangkit, bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga tidak meninggalkan apa-apa selain bayangan. Saat bergerak, sepertinya mungkin untuk melihat sesuatu seperti lengan di dalamnya. Beberapa saat kemudian, lengan itu lenyap untuk digantikan oleh wajah gadis muda itu, yang dipelintir amarah. Kalian semua akan mati. Pekiknya, menciptakan gelombang suara yang tak terlukiskan yang meluncur ke segala arah. Suara itu seperti ratapan hantu, dan mengisi seluruh area sepanjang 500 km, yang tampaknya memotongnya dari seluruh Wildlands seolah-olah seakan pisau tak terlihat telah memotongnya. Dari tekanan yang memancar ke bawah, sepertinya bukan teknik magis yang berasal dari dunia ini. Langit mulai pecah, dan suara keras menyebabkan udara beriak dan memutarbalikkan. Namun, itu bahkan bukan hal yang paling menakutkan. Saat riak-riak suara memenuhi area itu, banyak jiwa bayangan muncul, tak satu pun dari mereka yang tampaknya memiliki kecerdasan, tetapi secara naluriah mereka mulai bergerak menuju area suara sepanjang 500 km itu, seolah-olah itu adalah tempat suci. Faktanya semua jiwa di Wildlands yang tidak dikendalikan oleh pemilik atau tuan, mulai terbang ke arah yang sama. Wildlands adalah tempat yang besar, dan ada begitu banyak jiwa pendendam di sana sehingga tidak ada yang bisa menghitungnya. Selain itu, bahkan dengan semua penggarap jiwa di Wildlands menggunakannya dalam necromancy dan budidaya, jumlah mereka akan terus diisi ulang, atau bahkan meningkat. Saat ini, semua jiwa pendendam yang tak terkekang di Wildlands, terlepas dari di mana mereka berada, semua mendongak dan mengeluarkan teriakan tanpa suara. Kemudian, mereka mulai terbang ke arah yang sama, hampir seolah-olah mereka dipanggil. Tidak masalah seberapa dekat atau seberapa jauh mereka. Mereka tampaknya bertindak berdasarkan naluri saat mereka menggunakan semua kekuatan yang mereka bisa untuk terbang di udara. Beberapa dari mereka bahkan mulai berteleportasi, memberikan mereka kecepatan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Tempat yang dituju oleh semua jiwa di Wildlands, seolah-olah itu adalah tempat suci adalah kumpulan darah dengan wajah gadis muda di atasnya, dan area 500 km yang telah menjadi danau gelombang suara. Fakta bahwa kumpulan gelombang suara di area 500 km dapat memengaruhi semua Wildlands sulit untuk dibayangkan. Wajah Raja Hantu Raksasa jatuh. Harmonisasi hantu. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia terhuyung mundur, tidak berdaya untuk melakukan apapun selain memutar basis budidayanya untuk melindungi dirinya dari suara. Dia gemetaran, tampaknya melayang di ambang kehancuran sepenuhnya, dan itu sama dengan Raja Juara Perang, 9 kata Raja, dan Raja Roh Advent, meskipun mereka semua tampaknya memiliki sedikit lebih baik daripada Raja Hantu Raksasa. Tingkat intens dari suara itu menghantam para dewa, ke titik di mana mereka hampir tidak bisa mengatasinya. Dia hanya klon jiwa. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dan apa basis kultivasi dari dirinya yang sebenarnya? Itu pasti di luar alam demigod. Teknik ajaib ini bukan milik dunia kita. Raja Juara Perang terengah-engah, kegilaan muncul di matanya, pedangnya meletus untuk membela diri, namun sepenuhnya ditekan oleh suara itu. Tubuh Roh Advent Raja menyusut, lemaknya menghilang, wajahnya berubah, jelas, dia tidak menahan apapun dalam upayanya untuk membela diri. Jika mereka terpengaruh sedemikian rupa, ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan Chen Haosong dan rekan-rekannya. 10 adipati surgawi semuanya gemetar dan layu, mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan dan teror. Mereka jelas sama sekali tidak berdaya untuk membela diri terhadap suara ini.
Wajah gadis dalam gumpalan darah ungu itu memekik terus-menerus dan ketika dia melakukannya, ekspresi cemoohan muncul di matanya. Ini adalah sihir surgawi Archaean yang legendaris. Anda adalah bawahan dari Archaean dari luar langit. Tapi yang mana? Grand Heaven Master mengertakkan giginya ketika tameng cahaya yang berkilauan muncul di sekelilingnya. Meskipun dia masih mampu bergerak, dia hanya bisa melakukannya dengan susah payah, dan setiap gerakan kakinya membuatnya merasa seperti memiliki gunung yang melekat padanya. Menanggapi kata-katanya, murid gadis kecil itu mengerut. Kemudian, terlepas dari kenyataan bahwa dia terus menjerit, suara yang tampaknya mengandung banyak suara itu kemudian terdengar dari dalam konglomerasi darah. Kamu sangat berpengetahuan. Bahkan ketika kekuatan suara dalam wilayah 500 km terus melonjak, lautan jiwa-jiwa pendendam berkumpul di daerah itu. Tak satu pun dari mereka ragu-ragu sejenak untuk menuangkan suara dan kemudian ke gadis muda, membuatnya lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang di luar menggigil ketakutan, wajah mereka pucat dan pikiran mereka seakan tersambar petir. Tidak pernah mungkin mereka membayangkan bahwa kekuatan paling kuat di Wildlands, 5 dewa, semuanya akan bergabung dalam serangan, namun gagal menghancurkan satu gadis aneh ini. Sebenarnya, mereka tidak hanya gagal membunuhnya, tetapi mereka semua juga berada dalam bahaya besar. Ayah, Nyonya Red Dust berteriak, gemetaran karena cemas. Dia mencoba untuk merebut dirinya dari lengan Bai Xiaochun, tetapi dia memegangnya erat-erat. Lepaskan tanganmu, teriaknya. Tapi dia terlalu lemah, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa membebaskan diri. Dia hanya bisa melihat ayahnya terjebak dalam posisi kematian yang akan segera terjadi di dalam danau suara itu. Selain itu, Raja Hantu Raksasa telah terluka dan melemah lebih dari orang lain, dan jelas tidak akan mampu bertahan lebih lama. Tenang, Bai Xiaochun menyalak matanya merah. Jika kamu pergi ke sana sekarang, kamu pasti sudah mati. Air mata memenuhi mata Nyonya Merah Debu. Saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti dewa yang perkasa. Dia tampak patah hati. Beralih ke Bai Xiaochun, dia dengan marah berkata, ayah saya menunjukkan kebaikan kepada Anda, Bai Hao. Jika Anda tidak ingin menyelamatkannya, baiklah, tetapi beraninya Anda menghentikan saya. Kamu, diam, teriak Bai Xiaochun, tidak mampu mencegah kecemasan di hatinya dari muncul di matanya yang merah. Mungkin dia bisa mengabaikan apa yang terjadi pada orang lain, tetapi tidak pada Raja Hantu Raksasa. Menatap dengan pahit di danau suara sepanjang 500 km, dia memutar otaknya untuk mencari ide. Pada saat itu, Raja Hantu Raksasa batuk darah lagi, dan kemudian bergoyang lemah. Nyonya Merah Debu mulai berjuang lebih keras, dan air mata mulai mengalir ke wajahnya. Ayah, tampaknya, Raja Hantu Raksasa mendengarnya. Dia membuka matanya yang lelah dan menatap Bai Xiaochun dan Nyonya Merah Debu, dan senyum tipis bisa terlihat. Dia membuka mulut seolah ingin berbicara, namun, sama seperti orang lain yang berada dalam kesulitan yang sama dengannya, bekerja terlalu keras untuk melawan suara untuk mengatakan apapun. Nyonya Merah Debu menggandakan upayanya untuk membebaskan dirinya. Namun, pada saat itulah Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Menyetorkan Nyonya Merah Debu ke samping, dia melesat ke udara menuju danau suara sepanjang 500 km. Dia benar-benar tidak bisa berpangku tangan dan tidak mencoba menyelamatkan Raja Hantu Raksasa. Raja Hantu Raksasa telah memperlakukannya dengan sangat baik, dan sekarang adalah saatnya untuk mencoba membalas kebaikan itu. Dia tidak bisa melihatnya lemah dan mati di sana. Lebih jauh lagi, gadis kecil itu sepertinya tidak bergerak. Aku akan bangkrut, teriaknya. Pergi untuk bangkrut. Saat dia mendekat di danau suara 500 km, Giant Ghost King menyadarinya. Meskipun rasa terima kasihnya terlihat, dia sebagian besar tampak cemas. Kembali, Bai Hao. Hantu ini menggunakan teknik magis dari luar angkasa. Kita tidak bisa bergerak, dia juga tidak bisa. Keluar saja dari sini. Kembali ke area terbatas sungai dunia bawah. Berbicara dengan keras menyebabkan kekuatan pertahanannya goyah. Sebuah getaran mengaliri dirinya, dan darah keluar dari mulutnya. Semua penonton menjadi lebih gugup dari sebelumnya, terutama Nyonya Merah Debu, yang gemetar, dan sepertinya dia ingin berbicara, tetapi terlalu diliputi oleh air mata. Namun, Bai Xiaochun melanjutkan seolah-olah dia bahkan belum mendengar Raja Hantu Raksasa. Segera, dia berada di perbatasan danau suara. Tidak peduli sama sekali tentang rahasia apa yang mungkin dia ungkapkan, dia mengirim kura-kura terbang keluar dari dalam dirinya. Sambil mengangkatnya ke atas, dia menyerbu ke danau suara. Begitu dia berada di dalam, dia jatuh ke tanah dan meletakkan wajan di atasnya. Itu persis metode yang sama yang dia gunakan kembali ketika dia berada di Sekte Penangkal Sungai, ketika Sekte-Sekte Capai Tengah telah bertarung satu sama lain di zona warisan Starry Sky Dao Polarity Sect. Itu satu-satunya taktik yang bisa dipikirkannya untuk berhasil. Tentu saja, begitu dia melangkah ke area suara, itu mempengaruhi dirinya, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Namun, ketika dia jatuh dan meletakkan kura-kura itu di atas dirinya sendiri, semua suara di sekitarnya menghilang. Tidak ada suara. Setelah beberapa saat merasa terkejut, wajahnya yang berciprat darah menyala dengan gembira.
Pada mulanya tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi setelah beberapa saat dia mulai bergerak maju dengan hati-hati. Ketika Raja Hantu Raksasa dan semua orang melihat apa yang terjadi, mereka benar-benar terkejut. Semua orang yang mengamati dari jauh begitu terkejut sehingga mereka lupa bernapas. Adapun Nyonya Merah Debu, dia mulai menggerogoti bibirnya dengan kecemasan. Saat ia bergerak, Bai Xiaochun menyadari bahwa karena ia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan seseorang, ia harus mencoba membuat dirinya tampak sedikit lebih berani. Untuk tujuan itu, dan untuk mencegah kecurigaan, dia mengangkat sudut wajan dan mulai berteriak seolah-olah kesakitan, memastikan cukup keras sehingga semua orang bisa mendengarnya. Saya tidak menahan apapun untuk Anda, ayah mertua. Ayah mertua, kehidupan kecil menantu laki-lakimu yang malang akan menyelamatkanmu. Dan dengan demikian di medan perang yang pahit dan suram, suara Bai Xiaochun bergema untuk semua orang dengar. Dia tampak seperti kura-kura saat dia merangkak, semakin dekat dan lebih dekat dengan Raja Hantu Raksasa. Adapun para penonton, apakah mereka berada di dalam danau suara atau di luar, mereka semua menatap dengan kaget. Bahkan gadis dalam konglomerasi darah Valet tertegun. Adapun Raja Hantu Raksasa, dia adalah yang terdekat dengan cangkang kura-kura meskipun intensitas gelombang suara menghantamnya, dia bisa dengan jelas mendengar tangisan rasa sakit yang berlebihan dari dalam, dan itu menyebabkan rahangnya sedikit turun. Jangan khawatir, Zimo. Bahkan jika aku mati, aku pasti akan. Saya pasti akan menyelamatkan ayah kami. Itulah akhir dari part malam ini. Untuk part-part selanjutnya akan dilanjutkan besok malam. Selamat beristirahat.